Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Bertemu kembali di tmcblog.com. Jika di video sebelumnya kita sudah kupas tuh ya helm barunya KYT, yaitu TT Course tahun 2020. Nah, di video ini saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan teman-teman sekalian di kolom komentar vlog tersebut yang meminta saya untuk membandingkan antara helm KYT TT Course minimal dengan helm-helm yang kisaran harganya setara dengan TT Course. Nah, kebetulan di rumah saya itu ada dua helm KYT yang lain. Yang pertama itu adalah yang sebelah sana itu yang pakai liverynya Alex Espargaro, itu adalah KYT Vendetta 2 gitu ya. Itu range harganya sekitar Rp1.250.000. Lalu yang tengah yang hitam ini adalah KYT NFR tahun 2019. Warna hitam solid ya, hitam solid. Dan yang ini sudah teman-teman sudah lihat kemarin, ini adalah KYT TT Course. Nah, saya akan mencoba membandingkan fitur-fiturnya. Cuman kayaknya nggak langsung 3 gitu ya. Saya akan coba bandingkan dua-dua gitu ya. Jadi pertama mungkin saya akan bandingkan antara TT Course dengan Vendetta 2, lalu TT Course dengan NFR. Itu, yuk kita simak video berikut ini. Di depan kita udah ada yaitu KYT TT Course ya, dan ini KYT Vendetta 2. Boleh dibilang kedua helm ini itu boleh dibilang memiliki harga yang head to head banget gitu ya di varian helm-helmnya KYT. Nah, kita akan mencoba langsung membandingkan. Teman-teman bisa lihat ini KYT Vendetta 2 ini boleh dibilang ini udah lama banget gitu ya. Mungkin 2010, 2011, 2012 itu udah ada gitu ya. Jadi KYT Vendetta 2 atau mungkin KYT Falcon gitu ya, teman-teman pernah dengar kata-kata itu gitu ya. Itu secara desain sih memang, kalau menurut saya sih memang desainnya helm-helm tahun-tahun segitu gitu ya, tahun-tahun 2010 sampai 2015. Yang kalau menurut saya dia tuh desainnya tuh lebih kayak panjang gitu ya. Sedangkan KYT TT Course itu lebih mendekati desain-desain helm yang zaman sekarang gitu ya. Jadi helm-helm kekinian boleh dibilang seperti itu secara desain. Jadi desainnya tuh sharpnya tuh lebih progresif, kalau menurut saya bilang ya, lebih sporty, lebih edgy. Kalau teman-teman sekalian lihat tren helm sekarang ya, memang boleh dibilang mau nggak mau boleh dibilang KYT TT Course ini benar-benar sangat mendekati keinginan bagaimana orang memiliki helm zaman sekarang gitu ya. Sementara walaupun sebenarnya helm KYT yang Vendetta 2 tuh bentuknya masih sporty, namun kalau saya lihat sih memang secara desain memang sudah cukup lama dan cukup panjang masa bakti Vendetta 2 di line up-nya helm-helm full face KYT di range harga 1 jutaan. Sekarang kita mulai lakukan komparasi dari jenis material yang dipakai untuk shell-nya. Untuk shell dalam atau EPS foam-nya itu boleh dibilang sih sama antara KYT TT Course dan KYT Vendetta 2. Berikut juga merupakan material untuk shell terluarnya. Baik TT Course dan KYT Vendetta 2 itu menggunakan sama-sama material yaitu ADT ya, Advanced Thermoplastic gitu. Jadi sebenarnya molding yang menggunakan penginjeksian dari plastik yang dipanaskan. Jadi seperti itu tuh. Jadi kalau ADT itu Advanced Thermoplastic, karena KYT TT Course dan Vendetta 2 itu menggunakan bahan material yang terbuat dari termoplastik, KYT sendiri tidak merekomendasikan ya, sekali lagi tidak merekomendasikan kedua helm ini dipakai untuk kegiatan yang benar-benar ekstrim, kayak misalkan track day ataupun langsung ke balapan. Kita lihat langsung ke daerah ventilasinya. Untuk ventilasi dari KYT Vendetta 2 itu boleh dibilang ada 2 lubang di bagian depan gitu ya, teman-teman sekalian. 2 lubang di bagian depan yang bisa dibuka dan ditutup. Ini sekaligus berfungsi sebagai udara yang masuk, sekaligus untuk membuat kayak semacam diffuser sendiri, sehingga kalau misalkan ada udara masuk ke sini lalu keluar ke belakang, maka itu akan secara umum mendesak atau menyedot udara yang dari dalam, udara panas yang ada di dalamnya gitu loh. Sementara untuk KYT TT Course itu dia tuh
beda ya. Di depan ada sendiri, yang ini yang besar ini itu untuk udara masuk ke dalam, sementara untuk yang tugasnya mendesak atau membuat suatu aliran untuk mengeluarkan udara panas yang ada di dalam itu berada di bagian vent belakang. Ini bisa dibuka dan bisa ditutup, yang hubungannya langsung ke daerah spoiler belakang gitu ya. Baik KYT TT Course dan KYT yang Vendetta 2 itu sama-sama memiliki spoiler belakang ya teman-teman sekalian ya. Cuman memang spoiler belakang dari KYT TT Course ini lebih boleh dibilang lebih modern ya, boleh dibilang lebih kekinian banget gitu loh. Mengikuti banyak dari desain-desain spoiler belakang yang ada di helm-helm sekarang, kayak misalkan yang di helm atasnya dari KYT Course, yaitu misalkan NX Race atau misalkan SRGP sekalipun. Nah, sementara untuk bagian depan itu kalau saya sih ngeliatnya sih pada dasarnya sih sama ya, antara ventilasi depan dari KYT Vendetta 2 dan TT Course, di mana ada ada banyak banget sih. Di sini ada banyak kayak lubang-lubang ventilasi, sementara kalau di Vendetta 2 tuh ada banyak juga, cuman bentuknya kayak huruf V. Kalau ini dia mendatar seperti itu. Dan baik TT Course maupun Vendetta 2 tuh bisa dibuka dan ditutup, panahnya lubang ventilasi. Nah, sekarang kita lihat komparasikan mengenai visornya sob. Nah, jika waktu itu sih saya dapatnya untuk Vendetta 2 ini menggunakan visor yang masih cembung gitu ya. Sementara untuk KYT TT Course itu menggunakan visor yang sudah flat. Namun dia optikalnya belum grade 1 kalau untuk TT Course ya. Tapi kalau untuk yang KYT Vendetta 2 itu di sini sih tertulis optical grade material gitu ya. Saya nggak tahu tapi optical grade-nya sudah sampai mana gitu ya. KYT sudah menggunakan sudah lolos sertifikasi SNI gitu ya, dan juga ECE. Sementara kalau KYT yang ini nih, Vendetta 2 ini sudah lolos DOT-nya Amerika bahkan gitu ya, selain juga SNI dan juga ECE-nya kalau salah ya, homologation ECE ya, E2205. Jadi ini 3 homologasinya, ECE, R, DOT, dan SNI gitu ya. Nah, balik lagi ke visornya. Visor dari TT Course ini boleh bilang terlihat lebih lebar. Jadi area pandang itu jauh lebih luas sih kalau menurut saya dibandingkan dengan Vendetta 2 gitu ya. Dan jika kita lihat untuk KYT TT Course itu proses pembukaannya itu persis dari tengah gitu ya. Persis dari tengah, sementara KYT Vendetta 2 dari samping gitu ya. Dari samping dengan dia tuh ada locking di bagian samping. Jadi kalau udah di locking gitu ya, ini bener-bener kagak bisa dibuka sama sekali. Keras banget dibukanya gitu karena bener-bener di locking gitu ya. Sementara KYT TT Course itu lockingnya itu di bagian tengah depan, jadi dia kayak slot plug gitu doang. Dia itu nggak mudah buka, cuman kalau kita kencengin ya kebuka gitu ya. Artinya ini bukan pengunci permanen, tapi kalau sistem pengunci di KYT Vendetta 2 itu boleh bilang lebih permanen gitu ya. Nah, untuk KYT TT Course ini versi standar awalnya sudah pinlock ready, tapi bukan pinlock yang max ya. Sementara kalau untuk KYT yang Vendetta 2 itu, kalau untuk yang versi ini, kalau untuk versi yang masih cembung itu belum ada ininya, belum ada pinlock ready-nya. Jadi seperti itu sob, untuk visornya aja. Satu lagi mengenai visor, yaitu kalau TT Course ini masih menggunakan single visor ya, jadi bener-bener cuman ini doang visornya. Sementara kalau untuk KYT yang Vendetta 2 itu sudah menggunakan double visor, jadi dalamnya ada sun visornya, yang proses sistematika pengaktifatannya di sebelah sini sob. Nah, itu dia, jadi seperti itu, kebuka. Jadi ada pop up visor berwarna smoke dari dalam gitu ya. Nah, itu berguna sebagai sun visor di bagian dalam. Jadi gitu, dibuka dan tutupnya terus melalui sini. Gitu. Nah, sementara di sini nggak ada gitu. Nah, lalu apalagi padding dalamnya kita lihat ya. Padding dalamnya sama-sama kalau menurut sih sama material dalamnya paddingnya sama gitu ya. Paddingnya sama-sama lembut gitu ya. Dan kalau menurut saya saat saya pakai KYT TT Course ukuran L itu boleh dibilang feel masukinnya itu sama banget dengan KYT Vendetta 2. Jadi kalau teman-teman yang pakai Vendetta 2 pakai ukuran L
pilihnya ya kayak titik course-nya ukuran L juga gitu ya. Ini agak sedikit beda nanti dengan NFR. Kalau NFR yang ukuran L itu jauh lebih sempit dan ngelekep banget gitu ya kalau NFR. Jadi kalau yang biasa pakai Vendetta 2 ukuran L, pilih kayak titik course-nya itu ukuran yang ini L juga, namun nanti di NFR dia biasanya harusnya pilihnya yang XL, jadi seperti itu. Nah, balik lagi ke paddingnya sama-sama bisa dibuka dan bisa dicuci gitu ya. Namun kelebihan dari Vendetta 2 yang tidak ada di NFR lagi di titik course adalah dia memiliki kayak pump gitu ya. Ada pump di dalam. Nah, pump ini kalau dikompak, jadi kalau dikompak kayak gitu ya, dikompak-kompak begini. Nah, itu dia akan membuat daerah pipinya itu yang di dalam itu kayak balon gitu itu mengembang. Jadi itu akan membuat helm itu jadi terasa tight di bagian samping kalau pumpnya dikompak kayak gitu. Nah, dan pompaan ini juga bisa dirilis udaranya menggunakan kayak ada satu pentil kecil gitu ya, jadi ditekan jadi udaranya itu rilis lagi dan kembali akan tekanannya itu akan hilang di bagian pipi. Jadi seperti itu sob. Kalau untuk Vendetta 2 kelebihannya adalah tadi pump gitu ya, dan juga ada double visor, terus ada sistem penguncinya benar-benar permanen. Jadi kalau dikunci benar-benar permanen, nggak bisa dibuka. Itunya mekanisme buka tutup visornya. Sementara sistem pengunciannya double D-ring sama di KYT Vendetta 2 juga menggunakan double D-ring gitu ya. Jika kita bandingkan bobotnya nih sob ya, KYT Vendetta 2 itu bobotnya nih 1650 plus minus 50 gram. Sementara KYT TT Course ini udah kelihatan banget enteng banget, 1450 plus minus 50 gram. Artinya ada perbedaan sekitar 200 gram antara Vendetta 2 dengan KYT TT Course. Dan 200 gram ini buat leher itu terasa banget sih. Touring dengan bisa dicobain sih, touring dengan Vendetta 2 dan touring dengan TT Course. Perkiraan saya lebih nyaman pakai TT Course karena lebih ringan di bagian sininya gitu loh. Cuman memang kalau untuk TT Course nggak dapet yang sun visornya. Cuman enaknya TT Course adalah dia punya kayak slot wearable glass, jadi bisa pakai kacamata dengan mudah, terutama yang pakai kacamata atau kalau sobat sekalian mau pakai sunglass. Nah, jika tadi kita membandingkan antara TT Course dengan Vendetta 2, sekarang saya mau membandingkan ya antara TT Course dengan NFR gitu ya. Cuman informasinya nih saya ini dulu gitu ya. Ini NFR ini menggunakan shell yang kedua yang lebih besar, sedangkan TT Course ini menggunakan shell yang lebih kecil. Jadi sebenarnya sih agak sedikit nggak apple to apple ya antara kedua helm yang ada di sini. Kenapa? Karena TT Course ini menggunakan shell yang kecil. Jadi kalau misalkan kita bandingin kayak gini, kelihatan gedean kelihatan gedean NFR ya, artinya belum tentu juga gitu. Kenapa? Karena dia saya waktu itu menggunakan shell yang gede untuk NFR. Kenapa saya pilih NFR yang shell yang gede? Kenapa? Jadi gini ceritanya, waktu itu saya sebenarnya udah mendapatkan NFR yang size-nya sama dengan Vendetta 2 gitu, dan juga dengan TT Course yaitu L. Ternyata size untuk NFR yang L itu dipakai itu terlalu tight dan lama-lama pusing, sehingga saya ganti tuker ke yang satu tingkat di atasnya yaitu XL. Unfortunately gitu ya, sayangnya NFR yang XL itu masuk ke range shell luar yang besar gitu ya, yang L, sehingga jadi pada dasarnya gede banget gitu. Jadi kalau kita lihat shellnya yang NFR yang size XS sampai L itu kecil dan boleh bilang juga sama dengan TT Course yang mungil gitu ya. Cuman sayangnya size L di NFR itu terlalu tight dalamnya, sehingga buat orang yang biasa pakai pakai ukuran L di Vendetta 2 atau mungkin sekarang di TT Course yang L itu nggak bisa pakai NFR yang ukurannya L gitu, jadi mesti naik XL. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi itu koridor informasinya saya informasiin dulu ke sobat-sobat sekalian. Jadi ini ukurannya XL dengan shell yang terbesar dari NFR, sementara ini adalah ukurannya L menggunakan shell luar yang kecil ya, yang kecil, kan ada dua ya, yang kecil dari TT Course. Jadi seperti itu. Baik,
Keduanya itu bentuknya sih kalau menurut saya sih sudah mendekati atau sudah mengadopsi bentuk desain helm-helm saat ini gitu ya. Jadi helmnya tuh bentuknya tuh pokoknya helm-helm inilah, jadi sharp, terus sporty, terus bentuknya tuh udah tidak ngebulet gitu ya, helm-helm Eropa banget lah gitu ya. Terus pokoknya ya kayak showy X14 kayak gitu, jadi kayak begitu kalau saya ngeliatnya jadi seperti itu. Nah, untuk TT Course dan juga KYT NFR itu sama-sama menggunakan Advanced Thermoplastic atau ADT. Jadi shell-nya boleh dibilang sama gitu ya antara TT Course dengan NFR, jadi itu menggunakan termoplastik, dan artinya juga tidak disarankan juga NFR untuk dipakai untuk kegiatan yang lebih ekstrim kayak misalkan balap. Terlebih juga untuk NFR itu dia itu sudah menggunakan double visor, artinya ya di sininya juga kosong juga, artinya lebih riskan gitu kalau jatuh karena di sini ada rongga gitu ya, ada rongga di situ. Jadi seperti itu. Peruntukan dari NFR juga untuk sport touring sih, sama sih ya. Untuk sport touring, kalau kita pegang padding bagian dalam gitu ya, kalau kita pegang padding bagian dalamnya gitu ya, untuk TT Course itu empuk banget sih, sama seperti kayak yang tadi kita udah yang Vendetta 2 ya. Cuman kalau NFR itu padding dalam itu sedikit lebih kayak kenyal gitu. Kalau ini kan lebih empuk, ini agak lebih kenyal gitu. Jadi pantes kalau misalkan yang L itu terasa kayak neken banget, tight di dalam. Jadi seperti itu kalau untuk yang NFR. Kalau untuk yang TT Course enggak. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Dalamnya sama, di sini menggunakan kayak karet gitu ya. Untuk NFR juga menggunakan karet. Kacanya nih sob ya, sama-sama menggunakan flat visor ya, flat visor dua-duanya baik TT Course dengan NFR. Cuman kalau NFR ini kelebihannya adalah visornya itu optical grade 1 gitu ya, artinya dia tuh kalau untuk yang pengguna kacamata itu lebih baik lah gitu ya, karena opticalnya itu lebih bebas dan ada masalah-masalah optik lainnya gitu dibandingkan dengan TT Course. TT Course walaupun sudah flat visor namun belum grade 1 opticalnya, jadi seperti itu. Terus untuk pengunciannya untuk untuk NFR dia itu di samping gitu ya. Pengunciannya nggak ada, hanya begini doang yang ngunci biasa gitu ya. Gitu. Sementara untuk TT Course tadi di tengah gitu ya, dan dia juga sama-sama sudah pin lock ready gitu ya. Untuk luas dari pandangannya kalau boleh bilang sih sama sih ya, luas pandangan antara TT Course dengan NFR. Sementara untuk pin locknya, kalau pin lock yang TT Course itu menggunakan pin lock yang kecil gitu ya, tidak sama antara pin lock TT Course dengan pin lock dari NFR. Sementara kalau NFR itu sudah menggunakan max pin lock gitu, jadi yang udah lebar gitu ya, sudah lebar dan sudah panjang, jadi seperti itu sob. Tipe ratchetnya kalau saya lihat sih ratchetnya sama nggak ya? Kayaknya beda banget sih kalau melihatnya. Jadi ratchetnya itu beda antara NFR ya, kalau sobat kalian nggak lihat ya, jadi ratchetnya itu beda antara NFR dengan TT Course. Jadi kalau sobat sekalian pengen ganti, saya nggak tahu ya apakah ratchetnya juga sekalian diganti antara, kalau kita pengen pakai misalkan TT Course pengen pakai visornya NFR, kayaknya ratchetnya diganti. Cuman memang akhirnya ini sistem pengunciannya juga nggak bisa dipakai gitu di sini, karena di sini nggak, ternyata beda gitu sistem penguncian, yang ini di tengah, kalau NFR di samping gitu ya. Nah untuk yang berikutnya adalah ventilasinya. Mengenai ventilasi dari KYT NFR itu di bagian dahinya itu nggak ada sama sekali, sementara di KYT TT Course malah ada gitu ya, ada di sininya. Di bagian bawah di sini ada, sama seperti juga dengan TT Course, bentuknya kayak gini. Bentuknya itu memanjang kanan dan kiri gitu ya. Cuman menurut saya kalau untuk yang TT Course itu lebih panjang gitu ya, lebih panjang daerahnya, cuman lebih sempit. Cuman kalau untuk NFR dia lebih pendek, cuman lebih lebar gitu untuk daerah masuknya udara. Kalau untuk
KYT yang TT Course itu selain dari dahi, di bagian dahi dia juga ada di bagian belakang untuk diffusernya sekalian untuk nyedot, untuk bikin vakum udara yang nyedot udara panas di dalam dan dikeluarkan di bagian bawah dari spoilernya. Sementara kalau untuk KYT yang NFR itu di bagian atas gitu ya, dibuka dan tutup juga bisa. Dia selain memasukkan udara dan juga membuat vakum udara untuk dikeluarkan udara panasnya di bawah bagian dari spoilernya. Ada di bagian bawah sini, ada di bagian bawah samping, cukup banyak sih ya. Dan memang kedua helm ini tuh termasuk dalam helm sport touring, jadi seperti itu sobat-sobat sekalian. Nah, jika kita lihat nih ya, sekarang spoiler bagian belakangnya nih ya, spoiler bagian belakangnya. Kalau untuk KYT yang ini, TT Course itu menurut saya sih lebih progresif. Bentuk kemiringan dari ininya lalu dilanjutkan ke spoiler gitu ya. Sementara kalau untuk NFR itu walaupun masih sama ininya gitu ya, cuman dia tuh tidak terlalu progresif gitu ya. Cuman memang bahan spoiler dari yang NFR ini lebih tebal teman-teman sekalian, lebih tebal dibandingkan dengan yang TT Course. TT Course ini lebih tipis gitu ya untuk bahan spoilernya. Cuman pada dasarnya sih fungsi antara kedua spoiler helm ini tuh boleh dibilang sama. Nah, sekarang bicara bobot nih ya. Nah, menurut spesifikasi bobot dari KYT NFR itu 1.500 plus minus 1.500 plus minus 50 gram, sementara ini 1.450 plus minus 50 gram. Jadi seperti itu memang untuk NFR itu 1.500 dan ini 1.450. Selain dari membaca speknya, kalau dipegang juga udah kelihatan sih kalau untuk ini tuh emang TT Course ini emang ringan banget gitu ya, ringan banget. Sementara untuk yang NFR tuh sedikit lebih berat. Ini kualitatif ya, kualitatifnya itu kayak gitu udah terasa banget gitu, apalagi kuantitatifnya kalau kita lihat dia bedanya 50 gram untuk versi standarnya gitu ya, antara ini dengan ini. Dan mudah-mudahan sih 50 gram ya lumayan bisa menghilangkan beban yang ada di leher pada saat touring. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, perbandingan antara NFR, lalu ada KYT Vendetta 2, lalu ada KYT TT Course yang baru. Ketiga helm ini memiliki material dari shell terluar yang sama, yaitu ADT, yaitu Advanced Thermoplastic gitu ya. Cuman boleh dibilang ketiga helm yang memiliki harga berbeda-beda ini tuh harganya 1,6 sampai 2 jutaan ya bahkan ya, NFR. Lalu untuk yang Vendetta 2 ini sekitar 1.250.000 gitu ya. Mungkin ada yang di bawahnya kalau untuk versi yang solid. Sementara TT Course versi solidnya itu sekitar 850.000 sampai paling tinggi itu replika pembalap itu 1.150.000. Masing-masing memiliki kesamaan, yaitu tadi untuk material outshell terluarnya, padding dalamnya berbeda-beda, di mana padding untuk KYT NFR itu paling keras ya, menurut saya paling keras, paling kenyal gitu ya. Sementara KYT yang Vendetta 2 dengan TT Course itu lebih terasa lebih ringan gitu ya. Untuk kacanya atau visornya flat visor, cuman secara kualitas itu paling bagus adalah NFR karena dia optical grade 1 gitu ya. Dan juga dia sudah pinlocknya tuh pinlock yang max, sudah besar, udah luas gitu ya. Versi pandangan depannya sama-sama luas antara TT Course dengan NFR gitu ya. Cuman antara NFR dengan KYT memiliki fungsional yang tidak ada di TT Course, yaitu double visor gitu ya. Cuman TT Course juga memiliki kelebihan yang tidak ada di NFR maupun juga di Vendetta 2, yaitu kayak misalkan wearable gitu, untuk mempermudah kacamata memasukkan batang kacamatanya ke dalam. Jadi seperti itu yang nggak ada di kedua-duanya ini. Dan juga ternyata memang dia paling ringan, 1.450, 1.500, ini 1.650 gram. Jadi paling ringan ini. Dia menggunakan double daring. Ini double daring, ini masih mikromatic karena memang awalnya memang ditujukan untuk ke sport touring gitu ya. Nah, mungkin sekarang ada kali yang versi yang double daring, saya nggak tahu kalau untuk NFR. Harga udah, material udah, dalam udah, terus ada juga di KYT Vendetta 2 yang nggak ada di NFR dan juga di TT Course, yaitu pumpnya nggak ada di sini. Pump untuk ngepump di bagian dalam untuk bisa membuat tight bagian pipi itu ya.
di sini nggak ada, di sini nggak ada. Cuman kalau menurut saya dari jumlah ventilasinya itu KYT titik course ini paling banyak gitu ya. Udah ada di depan dan juga ada di diffuser bagian belakang. Secara desain antara titik course dengan NFR boleh dibilang mirip-mirip gitu ya. Sementara kalau Vendetta 2 lebih sedikit old fashion kalau menurut saya, karena memang Vendetta 2 ini eranya pada saat pendesainan juga udah lama banget gitu ya, 2010, 2011, 2012 gitu ya era pembuatannya. Jadi memang desainnya juga mengikuti desain yang waktu itu. Nah, ketiga helm ini saat ini pada saat video ini dibuat dan dipublish itu masih diproduksi oleh Tara Kusuma, PT Tara Kusuma selaku produsen helm KYT. Tinggal memang bagaimana konsumen memilihnya, mau milih yang titik course atau NFR atau Vendetta 2. Itu aja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman sekalian, perbandingan komparasi antara tiga helm ya, antara KYT Vendetta 2, KYT NFR dengan KYT titik course. Semuanya sudah saya paparkan ke teman-teman sekalian, apa aja kelebihan dan kekurangan di masing-masing varian ini. Tinggal nanti teman-teman sekalian pilih sesuai dengan budget terutama dan juga kebutuhannya untuk apa. Itu aja. Jika teman-teman sekalian punya ide kira-kira saya mesti bikin video komparasi lain atau mau diapain lagi, dites apa lagi titik course-nya ini, silahkan tulis di kolom komentar itu ya. Jangan lupa juga like dan subscribe di youtube.com/tmcvlog. Jangan lupa juga follow Instagram kami di @tmcvlog. Sampai berjumpa di video dan vlog selanjutnya sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.